Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sastrawan NIM 200005061 kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samadangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu tentang energi. Nah, dalam melaksanakan proyek yang saya buat, saya membutuhkan waktu selama 4 hari, yaitu dari tanggal 10 April sampai tanggal 13. Langkah-langkah atau jadwal yang saya lakukan yaitu pada hari pertama, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, saya mempelajari tutorial PET, yaitu membuat rangkaian terbuka dan tertutup, menentukan tegangan dan arus listrik, dan memfotokan rangkaian terbuka dan tertutup pada kegiatan 1. Hari kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, saya menentukan tegangan dan arus listrik pada rangkaian yang lampunya menyala, yaitu pada kegiatan kedua. Hari ketiga yaitu hari Senin tanggal 12 April 2021, saya membuat rangkaian seri dan paralel, kemudian menentukan kuat arus, tegangan, daya, dan energi yang terdapat pada kegiatan ketiga. Kemudian saya membuat grafik tentang hubungan tegangan dengan kuat arus dan hubungan kuat arus dengan energi. Dan hari terakhir pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, saya melakukan presentasi dari semua kegiatan yang telah saya lakukan. Dalam melaksanakan proyek yang saya buat, saya membutuhkan alat dan bahan, yaitu alat yang saya gunakan adalah simulasi PET. Yang kedua adalah kabel, yang ketiga adalah baterai, yang keempat lampu, dan yang kelima ampere meter. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur kerja yang saya gunakan dalam mengerjakan proyek saya pada kegiatan saya itu, pertama, saya merancang susunan komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Kemudian saya membuat rangkaian terdiri dari dua, yaitu rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian dengan lampu yang tidak menyala. Kemudian saya menentukan arah elektron lampu yang menyala dan lampu yang tidak menyala. Yang ketiga, saya menentukan arah arus listrik lampu yang menyala dan lampu yang tidak menyala. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan langkah-langkah pada kegiatan 1, saya melanjutkan langkah-langkah pada kegiatan 2 saya. Langkah pertama yaitu saya mengambil rangkaian lampu yang hidup pada kegiatan 1. Kemudian saya menambahkan ampere meter pada rangkaian, lalu kuat arus listriknya saya ukur dan saya amati nyala lampunya. Kemudian hasilnya saya tulis di LKM saya. Kemudian selanjutnya saya untuk rangkaian B, saya mengubah tegangannya menjadi 10,5 volt dan ampernya menjadi 1,05 ampere. Kemudian yang ketiga, saya mengubah tegangannya menjadi 12,6 volt dan kuat arusnya menjadi 1,20 ampere. Pada rangkaian yang D, saya mengubah tegangannya menjadi 13,5 volt dan kuat arusnya menjadi 1,35 ampere. Dan rangkaian yang terakhir adalah saya mengubah tegangannya menjadi 18,0 volt dan arus listriknya menjadi 1,8 ampere. Saya mengamati dari 5 rangkaian tersebut yang memiliki tegangan dan kuat arus yang berbeda. Semakin besar nilai tegangan, maka semakin besar juga nilai kuat arus sehingga lampunya yang menyala akan lebih menjadi terang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang saya lakukan pada kegiatan 3. Di sini pertama saya membuat rangkaian pertama yang ada di LKM. Saya menentukan kuat arus sebesar 2,70 ampere dan tegangannya 9,00 volt. Dayanya menjadi 24,3 watt, energinya dalam waktu 10 sekon yaitu 243 joule dan energi dalam waktu 20 sekon menjadi 486 joule. Kemudian saya membuat rangkaian kedua dengan kuat arus 0,06 ampere
tegangan 9,06 volt, daya yaitu 5,4 watt, energi dengan waktu 10 sekon yaitu 54 joule. Yang kedua, energi dengan waktu 20 sekon yaitu 108 joule. Yang ketiga, saya membuat rangkaian yang ketiga, yaitu dengan kuat arus 0,30 ampere, tegangan 9,06 volt, daya yaitu 2,7 watt, energi dengan waktu 10 sekon yaitu 27 joule, dan energi dengan waktu 20 sekon 54 joule. Inilah gambar atau dokumentasi yang saya dapatkan dari hasil kegiatan 3 yang saya kerjakan. Ini rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian ketiga. Nah, dari kegiatan yang telah saya lakukan, saya mendapatkan bahwa rangkaian listrik yang dapat menyala lampu adalah rangkaian yang memiliki sakelar yang ditutup, karena pada rangkaian listrik tertutup, aliran listrik dapat mengalirkan sehingga lampu menyala. Pada rangkaian listrik menyala, komponen yang ada di dalamnya berhubungan atau tidak terputus sehingga terjadinya aliran arus listrik, sedangkan pada rangkaian yang terbuka lampunya tidak menyala karena rangkaiannya terputus sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Kemudian saya mendapatkan hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Inilah grafik yang saya dapatkan bahwa grafiknya menaik, artinya hubungan antara tegangan dan kuat arus adalah sebanding. Jika kuat arus bertambah besar, maka tegangan akan bertambah besar. Pada grafik ini, semakin besar nilai pada kuat arus, maka semakin besar juga nilai pada tegangan, sehingga grafiknya naik ke atas. Kemudian, saya mendapatkan hubungan antara kuat arus dengan energi listrik. Grafiknya menurun. Karena hubungan kuat arus dan energi listrik adalah semakin besar nilai pada kuat arus, maka akan semakin besar pula nilai pada energi yang dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, jika nilai pada kuat arus kecil, maka nilai yang ada di energi listrik juga kecil, sehingga bisa dikatakan hubungan antara kuat arus dan energi listrik berbanding lurus. Pada grafik itu, grafiknya menurun karena semakin kecil nilai kuat arus, maka kecil juga nilai energi yang digunakan. Nah, jadi dari semua kegiatan yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam rangkaian listrik terdapat komponen, yaitu baterai, lampu, sakelar, dan kabel. Suatu lampu bisa menyala jika memiliki rangkaian yang tertutup, karena pada rangkaian tertutup di dalamnya terdapat komponen yang berhubungan dan tidak terputus sehingga lampu dapat menyala. Sedangkan pada rangkaian terbuka lampu tidak menyala karena arusnya yang terputus. Dalam rangkaian listrik terdapat kuat arus, tegangan, daya, dan energi. Dalam suatu rangkaian, kuat arus dan tegangan sangat mempengaruhi nyala lampu. Semakin besar nilai tegangan, maka semakin besar juga kuat arus yang mengalir pada rangkaian, sehingga lampu bisa menyala terang. Sedangkan jika tegangan kecil, maka kuat arus yang mengalir juga kecil, sehingga lampu menyala redup sesuai dengan rumusnya, yaitu V sama dengan I dikali R. Selain itu, kuat arus juga sebanding dengan energi listrik. Apabila semakin besar nilai pada kuat arus, maka akan semakin besar nilai pada energinya. Begitupun sebaliknya, jika nilai pada kuat arus kecil, maka energinya juga akan kecil, sehingga bisa dikatakan hubungan antara kuat arus dan energi listrik itu berbanding lurus. Selain itu, untuk menghitung suatu besar daya atau P dan energi atau E, dapat menggunakan rumus P sama dengan V dikali I dan E sama dengan V kali I kali T. Baiklah, cukup sekian presentasi mengenai hasil proyek yang saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.